pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita berharap bahwa Bau-Bau harus buka diri karena kita ini adalah kota dagang dan kota jasa. Kami juga ini kan sistemnya menunggu mereka kapan bersedia alatnya. Jadi terakhir kemarin setelah di setting ini dia bilang 1-2 bulan akan ini karena Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Sebagai kota dagang dan jasa, pemerintah Kota Bau-Bau diharapkan dapat membuka diri dan mempermudah masuknya investasi. RSUD Pelagi Mata Bau-Bau akan mengoperasikan alat cuci darah periode akhir tahun 2023. Kehadiran alat hemodialisa tersebut akan menambah layanan rumah sakit tanpa harus merujuk pasien keluar daerah. Saya Rizka Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Kita ke berita yang pertama. Sebagai kota dagang dan jasa, pemerintah Kota Bau-Bau diharap dapat membuka diri dan mempermudah masuknya investasi. Mengenai hal itu, Hairul Mulku, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Kita berharap bahwa Bau-Bau harus buka diri karena kita ini adalah kota dagang dan kota jasa. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bau-Bau, Nasiru, berharap pemerintah daerah melalui Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP dapat terus menjaga stabilnya iklim investasi. Sebagai kota dagang dan jasa, Pemkot Bau-Bau mestinya selalu membuka diri dan memberikan pelayanan yang prima kepada calon investor maupun investor yang sudah masuk agar investasi yang ditanamkan dapat berkesinambungan dan terus diperpanjang. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau sangat bergantung pada tumbuh suburnya aktivitas jual beli dan besarnya nilai investasi yang masuk di daerah ini. Kita berharap bahwa Bau-Bau harus buka diri karena kita ini adalah kota dagang dan kota jasa. Tentunya kita berharap besar bahwa kalau ada investasi yang betul-betul siap masuk ke Bau-Bau, kita sampai kapan kita berikan kemudahan-kemudahan sehingga mereka betul-betul investasi di sini dia nyaman dan dia berkesinambungan. Dan kita berharap ketika nanti ada investasi salah satu perusahaan-perusahaan atau perusahaan yang sudah masuk di sini akan menyampaikan teman-teman lain bahwa di Bau-Bau nyaman untuk berinvestasi ke jangka panjang. Nasiru mengatakan Kota Bau-Bau bukan merupakan daerah pertambangan. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari perputaran ekonomi para pedagang dan juga pendapatan dari hasil investasi non-pertambangan. Sehingga diharapkan OPD terkait dapat mempermudah penerbitan izin para investor yang berinvestasi di daerah ini. Jangan dipersulit, itulah tadi banyak dipersulit. Izin jangan terlalu diperbelit-belit. Ya, karena kita ini adalah kota jasa. Kita membeli mana untuk PAD kita kan hanya dari situ yang lebih besar karena kita tidak ada tambang. Ya, seperti itu. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. RSUD Pelagi Mata Bau-Bau akan mengoperasikan alat cuci darah periode akhir tahun 2023. Kehadiran alat hemodialisa tersebut akan menambah layanan rumah sakit tanpa harus merujuk pasien ke luar daerah. Mengenai hal itu, Wade Nurliani melaporkan. Pasien gagal ginjal akut di Kepulauan Buton yang hendak menjalani terapi cuci darah nampaknya tak perlu jauh-jauh lagi berobat keluar daerah. Dalam periode akhir tahun 2023, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bau-Bau dipastikan akan melayani pasien cuci darah melalui alat hemodialisis. Alat medis untuk penyakit gagal ginjal akut tersebut sudah ada di RSUD Pelagi Mata dan sedang dalam proses pemasangan. Kepala RSUD Pelagi Mata Bau-Bau, Dr. Sadli Salman menyebutkan bantuan alat hemodialisa sebanyak 5 unit. Alat tersebut sedang dalam proses kredensial
kredensial sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan sehingga dapat pula digunakan pasien JKN. Kami juga ini kan sistemnya menunggu mereka kapan bersedia alatnya. Jadi terakhir kemarin setelah di setting ini dia bilang 1-2 bulan akan ini karena alat hemodialisi itu kita tidak beli ya, kita kerjasama di KSO. Jadi mereka harus menyediakan alat baru kan, dan itu alatnya bukan Indonesia punya, harus impor. Dr. Sarli menambahkan, sejauh ini baru satu rumah sakit di Kepulauan Buton yang melayani pasien cuci darah, yakni Rumah Sakit Siloam Buton. Sayangnya pasien daftar tunggu untuk terapi cuci darah di luar tubuh tersebut tidak sebanding dengan jumlah alat yang ada, sehingga terpaksa sebagian pasien dirujuk ke Kendari maupun Makassar. Sementara Kepala BPJS Kesehatan Bau-Bau, Heri Zakaria, mengungkapkan pihaknya bersama Dinas Kesehatan akan membantu proses kredensial peralatan cuci darah tersebut sehingga tidak ada lagi pasien JKN yang dirujuk keluar Bau-Bau, diminimalisir pengeluaran pasien dan keluarga. Bukan standarnya BPJS, standar Kementerian Kesehatan kalau sudah memenuhi syarat tentu kami berkewajiban untuk bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi tadi teman-teman belum datang tadi, jadi dengan adanya layanan baru ini itu kan akan membuka akses, menambah akses layanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Buton Raya. Berdasarkan data rumah sakit dan BPJS, daftar antri pasien cuci darah di kisaran 30 hingga 40 orang. Karena terbatasnya peralatan, para pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit luar Bau-Bau. Adapun 5 alat hemodialisa tersebut dapat melayani 8 hingga 12 pasien sehari. Wadin Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pejabat PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf menandatangani pernyataan komitmen penerapan Pusat Jejaring Inovasi Daerah Puja Indah dengan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo di Jakarta Rabu lalu. Puja Indah ini adalah sistem aplikasi berbagai pakai yang dikembangkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri. Sistem ini menyediakan 13 layanan publik yang mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pendidikan, komoditas, aspirasi, ketertiban, dan juga ketentraman umum. Selain itu juga pekerjaan umum, administrasi pemerintah, sosial, perhubungan, pariwisata, serta 4 layanan tematik yaitu Eternak, pendapatan daerah, BUMDes, badan usaha milik desa, serta validasi data kemiskinan. Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto mengatakan aplikasi Puja Indah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendorong daerah agar mampu berinovasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Presiden tentang percepatan digitalisasi di daerah. Kita ke berita yang terakhir, SMK Negeri 5 Bau-Bau menempatkan 29 siswanya di sejumlah tempat pengelolaan pertanian untuk melaksanakan praktik kerja industri. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Praktikum itu ada 2, ada yang pengolahan hasil pertanian, itu ada 6 orang mereka di Wolesnek. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 5 Bau-Bau menempatkan 29 siswanya di sejumlah tempat pengolahan pertanian untuk melaksanakan praktik kerja industri atau prakerin. Kepala SMKN 5 Bau-Bau, Laode Muhammad Fahirin Safei mengatakan, sebanyak 6 siswanya jurusan pengolahan pertanian ditempatkan di Woliosnek, sebuah industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Betuambari. Kemudian kata Fahirin, 23 siswa jurusan budidaya pertanian melaksanakan prakerin di Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Sorawolio. Prakerin itu ada 2, ada yang pengolahan hasil pertanian, itu ada 6 orang mereka di Wolesnek di Betuambari. Kemudian yang kedua, budidaya pertanian itu 23. Itu di BPP Pertanian Kecamatan Sorawolio. Jadi mereka ini praktis selama berapa bulan? 3 bulan. Selama 3 bulan? Iya, dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Diharapkan mereka akan jadi petani-petani yang ahli terampil menengah. Dikatakan Fahirin, 29 siswanya yang melaksanakan prakerin tersebut terdiri 12 putri dan 17 putra. Mereka melaksanakan prakerin selama 3 bulan, mulai 1 Oktober sampai 31 Desember 2023.
Pelaksanaan prakerin ini, kata Fahirin, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian siswa di bidangnya, di mana apa yang dipraktikkan di sekolah harus setara dengan yang ada di industri. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebagai kota dagang dan jasa, pemerintah Kota Bau-Bau diharap dapat membuka diri dan mempermudah masuknya investasi. RSUD Pelagi Mata Bau-Bau akan mengoperasikan alat cuci darah periode akhir tahun 2023. Kehadiran alat hemodialisa tersebut akan menambah layanan rumah sakit tanpa harus merujuk pasien keluar daerah. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.